Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan, saudara. Kalau kita mendengar berita-berita hari-hari ini, memang ada banyak hal yang dapat terjadi. Sewaktu-waktu dunia bisa berubah, ya, dan banyak orang hari-hari ini yang mengalami krisis, ketakutan, tidak bisa tidur. Kenapa? Berhubung dengan berita-berita yang didengar. Beberapa negara sudah mulai mengalami krisis, ya. Banyak prediksi bahwa 2025 akan terjadi, ya, krisis ekonomi dan lain sebagainya. Tapi kita percaya di Alkitab ada kisah-kisah yang dicatat yang akan membuat kita kuat untuk menghadapi segala macam tantangan dan keadaan zaman. Amin. Dan kisah itu dicatat bukan secara kebetulan, tetapi untuk memberikan kita gambaran dan kekuatan dan juga teladan apa yang harus kita lakukan ketika hal-hal itu menimpa dalam hidup kita. Hari ini kita akan belajar dari satu kisah di dalam Alkitab tentang Elia dan seorang janda di Sarfat. Saudara, ketika pada masa pemerintahan Raja Ahab dan istrinya Isabel, kita tahu bersama mereka ini, Alkitab berkata, Ahab raja melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sejak pemerintahan Raja Ahab, dia membawa bangsa Israel untuk menjadi penyembah berhala. Mereka menyembah dewa Baal yang dianggap sebagai dewa kemakmuran yang dapat mengatur hujan dan juga hasil panen di negeri itu. Lalu Tuhan marah, Tuhan murka, saudara. Karena mereka mulai beralih imannya daripada Allah kepada dewa Baal dan dewi kesuburan. Lalu Tuhan berfirman kepada Elia untuk disampaikan kepada raja dan semua, ya, rakyat, untuk berkata bahwa Tuhan yang berkuasa untuk menurunkan hujan dan Dia yang berkuasa untuk mengatur semua panen. Lalu Tuhan berkata kepada Elia, sampaikan kepada Ahab dan seluruh rakyat Israel bahwa Allah yang aku layani, Dialah Tuhan yang mengatur embun, yang mengatur hujan. Dan Elia berkata, jika aku berkata akan ada hujan, maka akan ada hujan. Tapi kalau Allah berfirman kepadaku tidak akan ada hujan, maka tidak akan ada hujan. Dan silakan kalian menyembah kepada Baal, minta kepada Baal supaya dia bisa turunkan hujan. Ya, selalu siklus dari kehidupan bangsa Israel itu, mereka berdosa, murka Tuhan turun, mereka bertobat, berdosa lagi, diampuni lagi, murka lagi, bertobat lagi, diampuni lagi, berdosa lagi. Tapi jemaat di Petra tidak seperti itu. Berdosa, bertobat terus, tobat terus, amin. Insya Allah. Ya, dan akhirnya saudara, satu kali Tuhan sudah pada puncak murkanya karena bangsa ini nggak mau mendengar. Lalu Elisa menyampaikan, akan datang kelaparan yang besar yang akan menimpa negeri ini, sampai kalau Allah berkata akan turun hujan, karena kekeringan akan terjadi di mana-mana. Tapi Tuhan berfirman kepada Elia, jangan takut, nanti engkau pergi ke satu sungai yang bernama Sungai Kerit di sebelah timur Sungai Yordan. Nanti di sana ada burung gagak yang aku perintahkan untuk memberi engkau makan. Ya, dan Elia hamba Tuhan ini dia taat. Saudara, masa kesukaran besar apapun, kita percaya waktu kita ini hidup menjadi hamba Tuhan, taat kepada firman Tuhan, maka ada perlindungan Tuhan di tengah masa kesesakan, katakan. Tapi kita harus hidup sebagai hamba Tuhan. Saya bicara tentang hamba Tuhan, bukan pendeta. Karena tidak semua pendeta adalah hamba Tuhan. Yang lagi viral sekarang, pendeta pukulin istri. Itu siluman. Walaupun jabatannya pendeta. Mukulin istri, tapi sama cewek-cewek mesra. Diajak foto, dirangkul sama istri, dijadikan lawan tinju di rumah. Ini yang saya maksud, bahwa tidak semua pendeta itu hamba Tuhan. Tapi hamba Tuhan adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Siapa hamba Tuhan? Orang yang taat kepada firman Tuhan. Jadi walaupun jemaat, kita harus menjadi hamba
Tuhan. Artinya orang yang taat pada firman Tuhan. Jadi masih salah kadang-kadang orang ngomong itu dia hamba Tuhan loh. Saya kadang-kadang jemaat tuh itu hamba Tuhan loh Bu. Maksudnya pendeta. Nggak semua pendeta hamba Tuhan. Banyak yang hamba setan. Ya kayak itu. Pendeta tapi mukulin istri. Ya viral sekarang. Pendeta tapi selingkuh. Ini bukan hamba Tuhan. Ya ini hamba setan. Karena yang namanya hamba itu dia harus turut kepada Tuhan. Jadi saya percaya semua jemaat yang hadir sore hari ini saudara adalah hamba Tuhan. Bilang kanan kirimu kamu hamba Tuhan loh. Ya, jadi harus taat loh bilang gitu. Nah saudara, orang yang akan dilindungi Tuhan, orang-orang yang akan mengalami pertolongan Tuhan di tengah masa sulit, mereka yang taat kepada Tuhan. Tuhan bilang sama Elia, kamu pergi, kamu tidak usah takut. Memang akan ada kelaparan besar akan datang, tapi kamu tidak usah takut. Nanti kamu pergi ke tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Aku sudah perintahkan burung gagak. Dan Elia ini namanya hamba Tuhan, percaya aja pada apa yang dikatakan Tuhan. Ya, dia nggak protes saudara. Loh kok burung gagak tuh? Kenapa nggak burung merpati sebagai lambang Roh Kudus? Ya, lebih masuk akal. Saudara tahu burung gagak itu burung paling rakus. Itu burung pemakan bangkai. Dia kalau sudah ambil makanan nggak bisa berbagi dengan temennya, itu pasti berantem, itu gagak. Ya, kalau saudara ke Israel tuh banyak burung gagak di sana. Saya bertanya waktu itu kenapa ya burung gagak? Ternyata di Israel itu memang banyak burung gagak. Makanya belum pernah pergi ke Israel, pergilah ke Israel supaya kau lihat burung gagak di sana. Masa ke Israel cuma pergi lihat burung gagak? Ya kita pergi lihat tempat-tempat di mana kejadian di Alkitab pernah terjadi, ya. Dan akhirnya saudara, Tuhan bilang burung gagak akan beri makan. Kenapa nggak burung merpati aja gitu yang lebih masuk akal toh? Burung merpati kan lambang kekudusan, lambang kebaikan. Artinya apa saudara? Tidak selamanya yang kau anggap bisa menolongmu itu yang dipakai Tuhan menolongmu. Makanya dibilang Tuhan bisa pakai burung gagak, ya. Siapa tahu yang akan tolong saudara burung beo, burung nuri, itu terserah Tuhan toh. Kita nggak usah mengatur. Oke, sampai di situ. Dan benar, ketika Elia pergi ke tepi sungai Kerit, tiap pagi dan petang burung gagak datang membawa roti. Ya, kira-kira saudara percaya nggak kisah ini? Kok mukanya agak heran ya? Ya, kita harus disinilah iman terletak. Ketika kita sungguh-sungguh percaya apa yang dikisahkan dalam Alkitab itu benar terjadi, maka hal itu akan terjadi. Kita percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan. Jangan kayak anak sekolah minggu, pulang ditanya bapaknya, tadi sekolah minggu belajar apa Yos? Tuh loh Pak, Musa itu bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tiba di depan laut, terus Musa ambil handphone. Dia telepon tentara Israel, dibawakan helikopter. Lalu bangsa ini diseberangkan. Terus mamanya papanya bilang, enggak gitu loh ceritanya. Kayaknya tidak begitu. Mama papa ini, aku ceritain yang masuk akal aja, mama tidak percaya. Apalagi kalau aku cerita yang diceritakan itu guru sekolah minggu, mama pasti lebih tidak percaya. Bagaimana caranya ketika ada laut, Musa ambil tongkat, diarahkan tongkatnya ke laut jadi jalan. Hello, aregene. Ini bahaya. Banyak generasi kita sekarang yang sudah nggak percaya mujizat. Tapi kita jangan ikut-ikutan, mujizat masih ada. Bagi orang-orang yang mau percaya saja. Nggak percaya silakan urusanmu. Tapi saya mau tetap percaya. Dan akhirnya saudara, lama-lama air di sungai itu kering. Lalu Tuhan bilang kepada Elia, kita baca yuk. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-7. Elia dan janda di Sarfat. Ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu, 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ayat yang berikutnya ayat 8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ayat 10.
Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambilkan juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Elia itu sangat percaya kepada Tuhan. Kita juga harus belajar sangat percaya kepada Tuhan. Tuhan suruh pergi ke daerah Sidon, menyingkir, sudah tidak ada air di sungai itu. Tapi aku sudah memerintahkan seorang janda. Jadi waktu Elia masuk ke daerah Sidon, dia ketemu janda. Dia pikir ini kali, makanya dia uji. Ujinya dengan apa? Di tengah masa kelaparan dan kekeringan, tidak ada air, tidak ada makanan. Dia pengen cari tahu, janda ini enggak yang Tuhan suruh. Dia bilang, "Beri aku minum." Jandanya baru mau pergi ambil minum, dia ngomong lagi, "Beri juga aku roti." Lalu janda itu bilang, "Aku tidak punya roti. Aku hanya tinggal punya segenggam tepung. Aku lagi cari kayu bakar. Aku pulang mengolah tepung itu jadi makanan. Setelah kami makan, kami mati." Kira-kira kalau saudara jadi Elia, lalu saudara ketemu ternyata bukan janda kaya tapi janda miskin, kira-kira saudara ngomong apa? Dia bilang, "Nanti habis saya makan tepungnya itu saya olah, habis itu kami mati." Ada harapan gak saudara? Bagaimana dia bisa pelihara Elia di tengah masa kelaparan, sedangkan dia saja habis ini mati? Rasanya kalau saya jadi Elia, ya Tuhan, ini gak masuk akal loh. Yang bener aja ini dikasih tugas kok kayak begini. Tapi memang Tuhan suka yang tidak masuk akal. Untuk memberikan keyakinan kepada kita bahwa tidak selamanya apa yang kita anggap masuk akal, keadaannya seperti itu. Seringkali apa yang tidak masuk akal sanggup dilakukan oleh Tuhan. Supaya kita percaya ada Tuhan yang sanggup mengatasi logika manusia. Kan lebih enak kalau Tuhan bilang, "Sudah kering airnya, kau pergi ke Sidon. Di sana ada janda kaya. Nanti begitu kau masuk daerah Sidon, dia sudah jemput kau dengan mobil Alphard." Janda itu punya restoran. Kan itu lebih masuk akal toh? Kita juga yes, oke, aman, janda kaya. Elia sampai di Sidon ketemu janda. Saya mau tanya bapak-bapak, kalau kau mengalami ini, kira-kira kau percaya Tuhan enggak? Jangan ngomong amin dulu ya. Berat loh ini, berat loh. Enggak gampang loh. Saya tuh kalau membaca kisah begini, saya mencoba membayangkan kalau saya jadi Elia. Kira-kira apa yang ada di benak kita ya? Tuhan tuh kok ini masa kelaparan. Ketemu janda mau tolong, tapi dia juga abis ini mati. Tapi ya sudah, Elia cuma tanya aja begitu. Ya lalu perempuan itu bilang, "Iya, abis ini aku mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Saudara, saya percaya ada cara Tuhan yang ajaib memelihara orang-orang yang tahu berharap kepada Tuhan. Janda ini tidak mengenal Allah, tidak mengenal Allah Israel. Tapi saya yakin ada sesuatu dalam diri janda ini yang membuat Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke rumahnya dan menjadi penolong bagi dia di tengah masa kesusahan. Percayalah, di tengah masa-masa kelaparan, kekeringan, kesusahan, ada orang-orang yang dapat menyentuh hati Tuhan dengan harapan dan doa-doa mereka.
Dan tadi siang kita sudah belajar bagaimana supaya mata Tuhan tertuju kepadamu. Karena Alkitab berkata mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan kepada teriakan mereka meminta tolong. Saya yakin janda ini hidup benar. Sekalipun dia belum mengenal siapa Allah, tapi dia punya roh takut akan Tuhan. Itu yang membuat Tuhan memperhitungkan imannya. Elia mendapat tugas untuk datang kepada janda ini. Tuhan pelihara dua, satu hamba Tuhan, pendeta, nabinya yaitu Elia, yang satu juga ini janda yang belum mengenal Allah. Makanya janda itu berkata begini, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Dia nggak bilang Allah kita. Ya, waktu Elia berkata beri kepadaku roti, ya lalu janda itu balas di sana ayat 12 tadi, perempuan itu menjawab demi Tuhan Allahmu yang hidup. Dia nggak ngomong Allahku atau Allah kami, tapi demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku. Tapi Elia berkata kamu pulang olah dulu itu, nanti setelah itu kamu berikan dulu itu kepadaku. Makanya saya bisa bilang janda ini hidup benar. Kenapa? Dia taat loh. Coba kalau orang yang nggak percaya, tidak beriman, ya tidak hidup taat, dia kan ngomong enak aja lu datang ngaku-ngaku hamba Tuhan, bawa nama Tuhan, abis ini kita udah mau lapar, nggak tahu mau gimana. Orang itu kalau di masa kelaparan, dia cenderung tolong orang atau simpan bagi dirinya. Coba saya tanya, simpan dong, ya. Tapi janda ini dia mentaati apa yang nabi ini menyampaikan kepadanya. Dia pulang, dikatakan di sana. Ya, sebab beginilah firman Tuhan ayat 14 Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Perempuan ini tidak menyanggah, dia terima saja apa yang difirmankan oleh Tuhan lewat Elia. Ayat 15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuannya mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ketaatan mendatangkan mujizat. Amin saudara. Mari kita jadi orang-orang yang doanya itu didengar Tuhan. Mari kita jadi orang-orang yang mata Tuhan itu tertuju kepada kita. Ketika pandemi datang saudara, saya dan suami tidak tahu mau melakukan apa. Waktu itu kami baru memulai YouTube. Kami belum dapat apa-apa dari YouTube. Dan ketika pandemi datang, uang kami di rekening itu hanya sekitar 10 jutaan. Dan kami tidak tahu pandemi datang berapa lama. Dan waktu pandemi datang, saya dan suami baru tahu ternyata kita ini nggak punya gaji yang tetap. Karena kami tidak pernah digaji dari gereja atau organisasi manapun secara tetap setiap bulan. Kami memang melayani Tuhan full time, tapi tidak digaji oleh gereja mana-mana atau orang mana-mana. Ya kami hidup sesuai pelayanan dan hanya dengan iman. Saking terlalu berimannya kami. Saya juga baru sadar waktu pandemi datang itu, kita ini terlalu percaya loh sama Tuhan. Nah sekarang pandemi begini, teman-teman kita yang full timer, yang hamba Tuhan digaji di gereja, enak. Pandemi gaji tetap jalan. Lah kita ini mengharapkan burung gagak datang. Saya juga baru sadar, jadi kita ini ternyata dari dulu nggak ada slip gaji. Waktu kita dulu pernah mau beli rumah, mau nyicil di KPR, ibu slip gajinya syaratnya mana? Saya bilang, itu dia pak, saya ini tidak ada slip gaji. Tapi ibu ada gaji, ada. Dari mana? Dari sorga. Nggak ada slipnya ya? Ya slipnya dengan iman mas. Maksudnya ya gaji kita nggak tentu dan ya memang nggak ada slip dari mana-mana. Terus masnya bilang, maaf ya bu, belum bisa KPR kalau kayak gitu karena kami tidak menerima slip gaji dengan iman. Karena kebetulan bos kami tidak beriman. Jadi tidak ada kita terima persyaratan slip gaji dengan iman. Jadi kami ini dari dulu nggak bisa beli apa-apa itu nyicil karena tidak ada slip gaji memang.
Saya baru menyadari ketika pandemi datang, benar-benar di situ tidak ada yang bisa kami harapkan selain Tuhan. Uang tinggal 10 juta, bertahan hidup dengan 3 orang anak di Jakarta. Bagaimana caranya saudara? Ya saya hanya berusaha menetapkan hati tetap percaya kepada Tuhan. Tapi ya namanya manusia juga deg-degan. Nggak tahu ini pandemi berapa lama loh. Untung saya nggak tahu kalau pandemi itu 2 tahun. Kalau saya tahu mungkin saya sudah khawatir benar-benar itu. Karena kita nggak tahu, ya udah jalani aja hari demi hari. Karena Alkitab berkata kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kenapa banyak orang stres, depresi, kena stroke, serangan jantung? Karena kesusahan setahun kau borong. Amin. Sehari cukup untuk, nggak usah diborong. Bapak-bapak dengar ya, ini bapak-bapak yang sering begitu itu. Anak masih kuliah 10 tahun, dia udah mikir dari sekarang. Maka jebolah otakmu. Kena stroke, kenapa? Nggak kuat. Makanya Alkitab sudah tetapkan kesusahan sehari cukup untuk, nggak usah diborong. Coba praktekkan ini. Kalau mulai khawatir, datang di kaki Tuhan, duduk nyembah Tuhan, hilang khawatirnya. Amin. Saya bilang sama suami gini, kita juga harus menata loh ini. Yang terburuk nih ya, yang terburuk kita pikirin. Kalau memang nggak ada apa-apa untuk kita makan, yang pertama yang bisa kita jual mobil, yang kedua rumah kita jual. Lalu kita pulang ke Solo. Kita bersyukur hari ini ada yang bisa dijual. Dulu nggak ada yang bisa dijual. Seringkali kita lupa bersyukur. Kalau masih ada yang bisa kita jual. Kami ini nggak punya deposit, nggak punya investasi, nggak ada. Emas batangan nggak ada. Saya punya emas 80 kilo, Mas Daniel. Itu nggak bisa dijual. Dan investasinya semakin menurun. Makin berat badannya, makin turun harganya. Beda sama Mas Murni. Tapi ya sudah, disyukuri saudara, mau apa? Ya, bersyukur saya. Dan memang ini tidak dijual, koleksi pribadi. Ya. Nah waktu itu saya bilang sama suami kita, yang terburuk kita jual mobil dulu. Bersyukur ada yang bisa dijual. Kalau mobil tidak laku, rumah kita tawarin, kita pulang ke Solo. Bersukacita ya, bersukacita. Jangan salahin Tuhan, karena kita pernah melewati yang lebih buruk dari ini. Dulu nggak pernah, nggak ada apa-apa. Sekarang sudah ada apa-apa. Bersyukur. Tapi saya percaya, saya bilang, kalau di masa-masa lalu Tuhan sanggup menyertai kita, maka Tuhan juga punya cara untuk menyertai kita. Kan kita nggak ada yang tahu bagaimana cara Tuhan menyertai. Menurut saudara bingung nggak? Saya juga bingung. Tiba-tiba saudara ketika sudah selesai lockdown pertama dibuka tuh, setelah yang tinggi-tingginya tingkat kematian, lockdown pertama dibuka. Saya bilang sama suami saya, anterin saya ke Gramedia dong. Kenapa? Saya mau beli kanvas, saya mau melukis. Suami saya bilang, ayo, daripada saya nggak ngapa-ngapa, yuk beli yuk, anter. Kami pergi ke Gramedia. Sampai di sana saya pilih-pilih kanvas. Mbak, yang paling besar ukurannya berapa? 1 meter kali 120 ada bu, kali 80 ada. Ya udah saya mau 3 deh yang besar-besar. Suami saya jawil saya, udah ada duit loh. Kalau baru belajar, beli yang 20 cm kali 30 cm. Kenapa kau beli yang besar-besar begitu? Nggak ada uang. Saya bilang begini, ya siapa tahu hasilnya bagus, kan bisa dipajang di rumah. Terus kata suami saya, kamu tuh nggak bisa melukis. Sepanjang saya nikah sama kamu, saya nggak pernah lihat kau gambar, nggak pernah pegang pensil, pegang kertas gambar. Ya namanya juga ya kepengen. Akhirnya waktu itu saya bilang, nggak apa-apa lah please ya, beli tinta apa semua habis hampir 3 juta. Suami saya marah-marah. Ini ndak bijaksana, gini. Tapi ya karena dia sayang istrinya, ya dia bayar. Pulanglah saudara. Sampai di rumah suami saya ngedit video, saya melukis 2 jam, selesai lukisan saya. Dia lihat ke kamar sebelah, dia bilang, ini lukisan siapa? Saya bilang, ada siapa di sini? Dia bilang, ndak mungkin loh, ndak mungkin ya iki kue tenan sing lukis lah sopo.
ora nek sapa-sapa ning kene, mau aku tok. Ora mungkin ora percaya. Ya wis nek ora percaya terus ya ngopo? Saya itu karena seneng, saya foto lukisan saya upload di Instagram. Puji Tuhan, lukisan pertama saya jadi. Tiba-tiba ada inbox masuk, ting, Bu Debbie, itu lukisan ibu dijual? Saya bilang, itu lukisan pertama saya Bu, saya enggak jual, cuma lukis sendiri karena pengen. Tapi kalau ibu jual, saya mau Bu beli, boleh enggak? Di tengah masa kelaparan, tidak ada penghasilan. Tiba-tiba ada orang mau beli, saudara kasih enggak? Saya tiba-tiba kaget. Ya boleh Bu, berapa ya? Enggak tahu Bu. Saya enggak tahu harganya, terserah ibu aja. Ya udah minta nomor rekening Bu, saya kasih. Lukisan pertama saya laku 10 juta. Wow enggak? Wow toh? Ih, saya seneng saudara, saya datang ke suami saya. Say, lukisanku dibeli orang, say. Opo iyo? Memang laki-laki itu kalau belum melihat sulit untuk percaya. Ini loh, mana? Saya tunjukin, ini loh bukti transfernya. Ditransfer 10 juta. Suami saya langsung, iya. Sesok tak antar ke mana tuku kanvas. Ah ini langsung saya dikaryakan. Iya, lukisan pertama di tengah masa pandemi yang uang kita tuh sudah menipis tinggal berapa, tiba-tiba ada yang beli 10 juta, semangat gak saya? Semangat saudara. Saya langsung buka kanvas 1, melukis lagi. Saya lukis, saya upload. Bu, itu lukisan ibu ya, boleh saya beli? Boleh. Saya nggak pernah tulis dijual, nggak pernah. Saya cuma angkat puji Tuhan. Tiba-tiba orang beli. Saudara tahu di tengah masa pandemi saya melukis itu hampir 50 lukisan. Yang paling tinggi dibeli orang 75 juta. Saudara percaya? 70 juta, 50 juta, 45 juta, 25 juta, 30 juta, bukan kaleng-kaleng. Tuhan itu kalau buka jalan, kita tuh, nah waktu saya melukis yang keempat, itu orang masih beli itu 10 juta ya, yang termurah tuh 5 juta, satu tok itu, yang lain 10 juta, 15 juta. Waktu saya melukis yang keempat, anak saya bilang, Mam, aku mau kuliah loh. Saya bilang, ini orang semua sudah mati nak. Virus pandemi. Kok kamu tuh masih mikir kuliah loh. Kita ini aja hidup gak tahu bisa bertahan atau tidak. Kamu tuh masih pikir lagi kuliah. Kuliah atau tidak kuliah tidak menentukan masuk surga. Saya ini menghibur diri dan menghibur anak saya. Karena gak ada duit. Saya tanya, itu kuliah berapa? Ya sekitar 70 juta. Saya bilang, uangnya siapa? Kita ini saja untuk bertahan hidup, nggak tahu bagaimana. Kalau kita masih hidup itu masih puji Tuhan. Tapi saya bilang sama anak saya, kamu berdoa. Kalau Tuhan berkata bisa, bisa. Nggak ada yang mustahil. Akhirnya saudara, yang keempat lukisan saya itu saya melukis. Tiba-tiba saya ditelepon dari satu perusahaan, Bu, kami di kantor sudah mulai ibadah. Tapi semua pendeta nggak ada yang berani datang. Katanya mereka takut COVID karena pada zaman itu yang mati pendeta banyak sekali. Nah kami ini demi sesuap nasi harus masuk Bu, kantor udah buka. Nah kami mau ibadah tapi nggak ada pendeta. Ibu mau nggak datang? Teman saya bilang, hati-hati loh Bu, ini pendeta banyak sekali mati. Saya bilang, ya udah saya berdoa dulu ya, nanti saya jawab. Saya berdoa, saya tanya Tuhan, saya boleh datang gak pelayanan di kantor? Tuhan tuh jawab gini, kamu itu hamba Tuhan. Di tengah ketakutan begini, kau malah sembunyi itu ngapa? Imanmu tuh di mana? Kalau belum waktunya mati, kau ndak mati. Kalau sudah waktunya mati, biar kau sembunyi di bawah kolong manapun, mati kau. Amin. Di situ iman saya itu bangkit. Kalau belum waktunya mati, saudara. Saya ini kena COVID sama suami, semua varian kami rasa, 4 kali kita kena COVID. Dan saya memang berdoa, saya bilang gini, Tuhan,
Orang-orang ini merasa bahwa hidupnya itu tergantung COVID. Hidup mati kita bukan di tangan COVID, tapi di tangan Tuhan. Jangan kau geser imanmu, sehingga orang ketakutan kalau kena COVID pasti mati. Saya bilang gini, Tuhan, aku mau Tuhan, kalau kau izinkan aku kena COVID dan aku tidak mati, aku mau bersaksi sama orang-orang ini bahwa COVID itu bukan satu-satunya yang dapat membuat kita mati, tapi nafas kita itu Tuhan yang pegang. Saya kena yang pertama, saudara. Yang kedua Delta, kita kena lagi. Suami saya hampir lewat itu. Tapi saya bilang kalau belum waktunya mati, tidak mati. Kami sembuh karena perjamuan kudus. Itu saya, saudara, karena kami terjangkit dari ipar saya yang meninggal. Ipar saya meninggal umur 40-an, gak ada sakit apa-apa, kena COVID. Dia meninggal pas kita di Solo. Saya pelayanan di Surabaya, saya mampir Solo, ya ketemulah sama keluarga. Semua terjangkit yang Delta itu. Pulang ke Jakarta suami saya udah demam, gak bisa makan apa-apa, muntah terus sampai udah kuning. Saya baru kali itu lihat suami saya udah mau mati, saudara. Habis itu saya juga kena. Malam-malam saudara, saya lagi urus suami saya kena. Itu napas malam-malam udah bunyi. Di sini tuh riak, iblis ngomong, nanti malam kamu nggak bisa napas, kamu dibawa ke rumah sakit pakai oksigen, besok mati. Saya malam itu ketakutan karena ipar kami benar-benar meninggal, saudara. Lagi sehat-sehat, coba seminggu lewat. Rasanya iman ini mau digeser. Saya udah mulai pikir, saya telepon pejabat siapa, karena beberapa orang teman-teman di Jakarta, Bu kalau butuh rumah sakit ngomong ya, nanti saya siapkan ibu rumah sakit. Waktu saya lagi berpikir begitu, Roh Kudus tegur saya, kamu tuh hambaku, hamba Tuhan. Kenapa kamu berpikir mau cari pejabat siapa yang bisa masukin kamu ke rumah sakit? Angkat perjamuan. Malam tuh saya bilang sama suami saya, Tuhan ingetin kita nih perjamuan yuk. Kenapa kita nggak ingat perjamuan? Kami perjamuan malam itu. Tidak ada obat yang kami minum. Waktu itu Avigan antivirus harganya 15 juta satu strip. Saya bilang kalau kita minum ini kita mati duluan karena sesak napas. Karena harga obat 15 juta. Itu kami bisa pakai bertahan hidup. Jadi saya bilang sama suami, Tuhan ingetin saya perjamuan. Suami saya juga ngomong, aku juga diingetin perjamuan kudus. Ayo kita angkat perjamuan. Kami angkat perjamuan, saudara tahu jam 2 malam saya itu udah gak bisa napas, saya tiba-tiba rasa mau mual. Saya lari ke kamar mandi, itu saudara riak, keluar semua tuh riak. Padahal kan itu yang bikin orang mati gak bisa keluar kan. Besoknya saya sembuh. Saya bersaksi di mesbah doa. Akhirnya pas Delta itu rumah sakit penuh gak ada tempat. Semua jemaat mesbah doa yang kena COVID semua angkat perjamuan. Dan mereka bersaksi semua, banyak sekali yang disembuhkan Tuhan. Dari situ saya lihat, oh memang ini roh ketakutan ini mengerikan. Nah saya ditelepon, jadi ibu mau, saya datang besok khotbah di kantor. Waktu selesai khotbah, saya diajak makan sama bosnya. Sekretarisnya bilang begini, Pak, Bu Debi ini pelukis loh. Saya tendang kakinya, pelukis apa loh? Lukisan saya ini biasa-biasa tok. Saya lihat di kantor situ lukisannya bagus-bagus. Dia bilang, oh iya. Lalu pegawainya itu buka-buka IG saya. Kayaknya ini lukisan ibu yang terakhir ya. Itu gambar pohon, di bawah ada bayangan di air. Dia tanya, ini sudah laku belum Bu? Belum. Ini artinya apa? Ini artinya Pak, seindah apapun hidup kita di atas permukaan, ada bayangan hitam di bawah. Itu bayangan masa lalu, di mana di situ Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan yang indah di hidup ini. Wah, saya mau Bu, itu saya beli aja ya. Oh boleh, tapi saya rapiin dulu, saya frame dulu. Iya, kalau udah siap nanti ngomong. Saya frame, selesai, saya bilang Pak sudah siap. Oke, nanti sopir saya ambil, minta nomor rekening Bu. Dia kirim bukti transfer malam-malam, 70 juta. Itu anak saya mau kuliah. Saya lihat begini, saya langsung WA balik, Pak tolong dicek lagi, kayaknya kelebihan 01. Saya takut saudara, kalau kelebihan 01 saya sudah pakai. Dia bilang, Bu maaf ya kemarin tuh kelebihan 01 Bu, suruh balikin bagaimana, cilaka kita. Jadi saya bilang Pak tolong dicek lagi, kayaknya Bapak kelebihan 01.
Dia bilang, oh enggak Bu, itu yang Tuhan taruh di hati saya. Saya mau nangis hari itu saudara, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Di tengah masa kelaparan. Saya bilang sama anak saya, nak kuliah kau, kuliah. Dari situ tuh terus saudara, 50 juta, yaitu yang tertinggi 75 juta. Cara Tuhan pelihara kami di tengah masa kelaparan. Itu benar-benar ya persis apa yang tidak masuk. Orang semua bingung, ibu ini dulu memang sudah belajar melukis? Enggak, saya waktu SD, SMP, SMA. Kalau gambar itu gunung dua, jalan di tengah, sawah di pinggir, matahari di tengah. Itu sama seperti gambar saudara toh? Saya tahu. Tapi di tengah masa pandemi Tuhan bisa kasih karunia yang begitu, itu enggak masuk akal. Dan kayaknya orang itu, saya enggak tulis dijual, orang tuh cuma transfer. Setelah itu YouTube kami di tengah masa pandemi dimonetisasi, masuk iklan, ya, dan dari situ kami terima gaji dari YouTube setiap bulan, saudara. Saya melihat bagaimana Tuhan tuh pelihara, ya. Makanya kalau ada orang bilang, Bu itu kok YouTube-nya ada iklannya ya, nggak usah pakai iklan. Saya bilang, kau ini mau dengar firman, nggak mau kolekte, udah nggak kolekte, minta dihapus iklan. Kalau kau nggak mau nonton iklan, premium dong. Amin. Iya saya bilang, ya jadi dari situ Tuhan pelihara kami saudara. Saya melihat terus pintu-pintu dibukakan Tuhan. Tadinya kami mau jual rumah, nggak jadi. Di tengah masa pandemi kita beli rumah langsung 2, 1 studio 1 rumah. Bukan cuma Atta Halilintar. Apa yang Tuhan janjikan itu nggak masuk akal sampai hari ini. Saya tuh melihat berkat Tuhan kami cuma gini, wow. Dulu waktu menderita cuma gini, Tuhan kok gini banget ya. Tiap lihat penderitaan, wow. Sekarang melihat berkat Tuhan cuma gini, Tuhan kok gini banget tuh Tuhan berkat-Mu. Engkau akan dibuat terheran-heran. Cuma satu kuncinya, taat. Nggak usah bantah, nggak usah protes. Apapun yang firman Tuhan suruh lakukan. Suruh mengampuni, ampuni. Nggak usah bilang sakit Tuhan, sakit. Malaikat bilang berat. Ya namanya pengampuni itu memang sakit. Tapi kita harus taat. Suruh menabur, tabur. Jangan pelit. Amin. Orang pelit nggak akan melihat mujizat Tuhan. Tapi saya yakin di Semarang ini nggak pelit. Agak medit. Apa itu medit? Sama ya, sepupu. Jangan pelit saudara. Saudara kalau medit ya, itu hidup pun tidak diberkati. Jangan. Belajar memberi yang terbaik. Ke gereja persiapan kolekte itu yang bagus. Jangan udah uang 2.000 diuyak saudara. Ini orang-orang yang gak bakal diberkati Tuhan. Ya, ngasih kolektor 5.000. Jangan loh. Kalau engkau bisa memberi yang terbaik, kasih yang terbaik. Cuma seminggu sekali. Kau tidak akan miskin dengan memberi. Amin. Apalagi untuk pekerjaan Tuhan. Jadilah sesuai dengan imanmu. Ada orang-orang tuh kalau mau ke gereja tukar duit dulu. Di warung. Mbak, permennya piro wih? 20.000 nyo kasih di 100.000. Susu sing cili-cili ya 1.000, 2.000. Gopo, go kolektor. Ayo medit. Padahal beli permen 20.000. Tapi biar dapat kembalian uang kecil buat dibawa ke gereja. Sampai sopir taksi tahu, saya naik taksi pelayanan, dia kembaliin uang saya, Bu receh-receh ya. Kenapa kamu kasih saya uang receh? Ibu mau ke gereja toh. Biasanya orang Kristen tuh kalau ke gereja minta uang tukeran kecil-kecil Bu, katanya untuk kolekte. Sampai supir taksi saja tahu. Orang Kristen tuh pelit. Bertobat loh saudara. Kalau hari ini engkau bisa berbagi, kami di tengah masa pandemi berbagi. Saya nggak tahu uang saya dari mana, tapi ada kelebihan saya bagi sembako sama orang-orang miskin di sekitar saya. Saya bagi sembako, walaupun kami juga nggak tahu hidup mau bagaimana, tapi tolong orang-orang yang susah pada waktu pandemi. Karena untuk menabur nggak perlu tunggu kaya, amin.
Kalau tunggu kaya, kapan kau kayanya? Karena takaran kaya itu beda-beda. Gaji 2 juta enggak cukup. Naik 3 juta cukup? Enggak. Jadi 4 juta cukup enggak? Enggak. Naik lagi 5 juta cukup? Enggak pernah cukup. Tapi untuk menabur, ambil keputusan hari ini. Karena Alkitab berkata, siapa yang menabur, dia yang akan menuai. Siapa yang memberi, dia akan diberi. Kalau tidak seperti itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin kita menuai kalau nggak pernah menabur? Menabur, lihat orang-orang yang berkekurangan. Karena saya bagi-bagi sembako, satu kali saya pelayanan di satu tempat, di mobil saya itu selalu ada sembako. Jadi kita kemana itu ada sembako, ada bapak-bapak tua di pinggir jalan, berhenti saya turunin sembako, turunin. Nanti ada tukang ojek lagi duduk, turunin sembako. Nah saya pelayanan ke satu rumah, bapaknya itu buka pintu mobil belakang saya. Coba Bu, saya mau kasih ini, dia buka, loh ini kok sembako semua? Oh iya Pak, kami memang bagi-bagi sembako. Oh ya sudah, nanti saya kirim sembako ke rumah Ibu. Sekarang rumah saya jadi gudang sembako. Tiap 2 minggu dia kirim pakai truk. Itu yang Tuhan bilang, waktu kau dapat dipercaya oleh Tuhan, maka kau akan diberi kepercayaan yang lebih besar. Amin saudara. Ya, tapi kalau kita ini memulai aja dari yang kecil, tidak, bagaimana mungkin Tuhan beri kepercayaan yang lebih besar. Di tengah masa pandemi, kami yang tadinya mau jual rumah, mau jual mobil, mau pulang ke Solo, tidak jadi semua rancangan itu. Tuhan bilang, kau boleh punya rancangan, tapi keputusanku lah yang terjadi. Di tengah masa pandemi Tuhan berkati kami bisa bangun gereja-gereja di desa-desa. Kami bisa tolong puluhan hamba-hamba Tuhan setiap bulan untuk mencukupi mereka makan. Waktu kita menjadi orang yang dapat dipercaya Tuhan, hidupmu juga akan menjadi berkat sebab Tuhan yang menyediakan benih untuk para penabur. Jangan pelit, kau tidak akan diberkati. Ada orang-orang waktu dapat gaji, dapat duit, masukin dompet dalam nama Yesus, tidak keluar-keluar lagi. Bertobat saudara, ya bertobat. Kalau kau dapat berkat Tuhan, untuk siapa berkat ini? Hari ini siapa yang harus aku berkati? Dan Tuhan tuh tidak pernah berhutang. Saya sudah melihat. Tadi pagi saya saksikan bagaimana Tuhan gerakin kami beli mobil untuk seorang hamba Tuhan. Mobilnya 425 juta, saya tengking itu suara, dalam nama Yesus, setan ini, setan ini. Karena saya pikir kita bukan orang kaya yang punya puluhan miliar di rekening. Kenapa Tuhan suruh kita beli mobil untuk pendeta? Bukan mobil second, Tuhan suruh beli mobil yang sama dengan punyanya wakil gembalanya. Nyesek saudara, berbulan-bulan saya tahan suara itu, tersiksa saya. Akhirnya saya bilang sama Tuhan, kalau ini suara Tuhan, saya tanya sama suami, firman-Mu berkata, istri tunduk kepada suami. Kalau suami saya bilang tidak, berarti tidak Tuhan. Karena suami saya ini tidak pelit, agak perhitungan. Wong Solo. Ya, perhitungan. Akhirnya saya tanya dia, saya bilang, aku ini dapat suara Tuhan loh. Kita disuruh Tuhan beliin mobil untuk pendeta. Harganya sekian, yang sama-sama punyanya wakil gembalanya. Dia diam 1000 bahasa. Biasanya, jangan loh, 400 juta tuh banyak loh. Dia cuma diam, saya bilang, kamu ngomong loh, saya ini tunggu konfirmasi dari kamu. Tiba-tiba dia bilang, aku udah disuruh Tuhan dari 6 bulan lalu. Cuma tak tahan itu suara. Ternyata karena dia tuli, Tuhan bicara sama saya. Pura-pura tuli. Ya, saya belajar taat, saya bilang, aduh 425 loh. Ya gak apa-apa kalau Tuhan yang suruh. Hati kita siap, ya udah siap. Apakah kami berkekurangan? Semakin diberkati Tuhan. Semakin diberkati Tuhan. Tidak berkekurangan. Sebab saya percaya firman itu berkata, Allah yang menyediakan benih bagi para penabur. Janda ini gak punya apa-apa, udah gak ada. Tapi karena ketaatan Elia dan ketaatan janda ini, sehingga Tuhan bilang, nanti tepung dalam bejanamu, minyakmu tidak akan habis-habis sampai masa kelaparan ini selesai. Dan akhirnya terjadi saudara, sesuai yang firman Tuhan katakan. Dikatakan di sana, kita lanjut,
ayat yang ke-16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang ucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah ini jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada lagi nafasnya alias mati. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengucurkan badannya ke atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, apa? Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Janda itu mengalami Tuhan lewat kehidupan Elia. Saya mau tanya saudara, kenapa Elia Tuhan kirim ke rumah dia? Kira-kira Tuhan sudah tahu nggak anaknya mau mati? Sudah, karena Tuhan maha tahu. Tapi Elia enggak tahu. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat bagi orang-orang yang hidup taat dan setia kepada Tuhan. Sebelum sesuatu terjadi di hidupmu, Tuhan sudah tahu. Karena tidak ada satupun yang tersembunyi di mata Tuhan. Sebelum pandemi ini datang, Tuhan sudah tahu. Makanya ketika pandemi saya bilang tidak usah ditengking. Ada orang-orang tengking pandemi dalam nama Yesus. Ya, enyahlah pandemi. Tuhan itu sudah tahu. Saya bilang sama suami, jangan terlalu takut. Kita tidak usah terlalu takut. Karena di masa pandemi ini sudah ada satu jumlah tertentu yang akan dipanggil mati. Pertanyaannya, kita ini masuk daftar apa tidak? Kalau kita masuk daftar, mari kita siap-siap. Tapi kalau kita tidak masuk daftar mati di pandemi ini, maka biar kita kena corona puluhan kali, kita tidak bakal mati. Cuma itu iman saya. Kami kena 4 kali varian, semua kena. Saya diizinkan rasa semua varian biar saya tahu rasanya. Tapi kami melihat bahwa memang hidup mati itu di tangan Tuhan. Jangan terlalu takut saudara. Kalau belum waktunya mati, kita tidak akan mati. Tapi kalau sudah waktunya, ya lebih baik siap-siap. Kita ini harus siap-siap, karena kematian itu di dalam Tuhan adalah sebuah keuntungan. Hari ini Bapak Pendeta Rizal Solihin berpulang, dipanggil Tuhan tadi siang. Ya, di usia yang masih muda, hidup ini nggak ada yang tahu. Kita nggak pernah tahu, ya hidup kita mau sampai kapan. Tapi Tuhan sudah tahu. Jadi selama kita masih diberi kesempatan hidup, mari kita hidup dalam ketaatan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau. Kita harus percaya bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, dari tempat yang maha tinggi. Tidak usah takut dengan prediksi tahun berapa mau jadi kerusuhan, tahun berapa mau ada krisis, tahun berapa nanti mau ada ini, mau ada itu. Percaya sungguh kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu meluputkan orang-orang yang selalu setia dan berharap hanya kepada Tuhan. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama.